Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah, teguh, kuat dalam menjalankan tuntunan-tuntunan, ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, kita melanjutkan bahasan kajian rutin kita dari materi fikih dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Dan bahasan kita masih tentang haji dan umroh. Sudah banyak ya masalah-masalah yang kita bahas ya. Dan terakhir bahasan kita tentang sifat haji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat haji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sebelum beliau berangkat ke miqat sampai beliau selesai melaksanakan ibadah haji. Dan hadisnya cukup panjang dan sudah kita baca dan jelaskan. Betul Pak ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan masalah berikutnya adalah al-hajju ibadatun minal ibadati lahu arkanun wa wajibatun wa sunanun. Ibadah haji adalah salah satu ibadah dari ibadah-ibadah. Ibadah haji adalah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah. Kalau memang ibadah haji ini adalah salah satu ibadah, maka dia memiliki apa? Memiliki arkan, rukun-rukun, wa wajibat, wajib-wajib, wa sunan, dan sunnah-sunnah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ada rukun-rukunnya. Ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya. Salah satu contoh saja sholat nih kan gitu. Sholat ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada
Ada sunnah-sunnahnya, ada pembatal-pembatalnya, kan begitu. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, ya, termasuk ibadah haji yang akan kita bahas ini. Baik, pembahasan yang pertama adalah sunanul haji, sunnah-sunnah ibadah haji. Dan di sini yang pertama yang dibahas oleh penulis ya hafizahullah taala adalah sunnah-sunnah ihram. Sunnah-sunnah ihram. Ada berapa di situ? Sunnah-sunnah ihram ada 7. Ya, ada 7. Berarti kalau sunnah-sunnah itu apa? Sunnah-sunnah ihram berarti sunnah-sunnah itu kalau dikerjakan ya dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Ini masalah fikih ya, masalah fikih. Baik, yang pertama di antara sunnah-sunnah ihram adalah al-ghuslu indal ihram, mandi ketika akan memulai ihram, mandi dulu. Dan biasanya kalau jamaah haji itu mandinya di mana? Di hotel ya, di hotel. Kalau enggak ya bisa mandi di mana itu, di masjid, di mikot-mikot itu kan ada tuh. Nah, di situ bisa mandi, di situ bisa. Dan itu memang disediakan ya, disediakan, dipersiapkan. Mandi di situ itu sunnah. Berarti enggak mandi ya rapopo. Tapi ya tentu kurang sempurna lah ya, kurang sempurna. Tentu lebih utama mandi. Cepat kok mandi, biru selesai ya. Enggak keramas juga enggak apa-apa. Enggak sabunan. Ya enggak apa-apa. Yang penting semua tubuh ini kena air gitu loh, tersiram air semuanya. Yang penting itu. Baik, dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Zaid bin Thabit bahwa ia pernah melihat Nabi SAW melepaskan pakaiannya dan mandi untuk memulai ihram. Nah, ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, at-tibu fi badanihi qoblal ihram. Tib, yaitu memakai wangi-wangian di badannya ya, sebelum memulai berihram. Sebelum ihram loh ya, sebelum ihram. Berarti setelah mandi terus wangi parfum begitu. Sebelum ihram. Kalau setelah ihram berarti ya sudah nggak boleh lagi, haram hukumnya. Kalau setelah ihram nggak boleh pakai minyak wangi itu. Kalau sebelum ihram boleh, dan itu sunnah hukumnya. Makanya nanti seandainya setelah ihram masih wangi, boleh nggak? Boleh. Ibrohnya itu makai. Meskipun setelah ihram masih aromanya wangi gitu kan, maka enggak masalah. Karena ketika pakai minyak wangi itu sebelum ihram, itu yang dimaksud. Dan Nabi SAW sebagaimana hadis hadis Aisyah ya radhiyallahu taala anha, ia berkata, saya pernah memakaikan wangi-wangian pada Rasul SAW untuk ihramnya ketika akan memulai ihram dan untuk tahallulnya sebelum melakukan tawaf ifadah di Baitullah. Nah, bahkan yang memakaikannya adalah istrinya. Menunjukkan ini sunnah, boleh ya, sunnah. Seandainya nggak boleh gimana? Ya tentu kalau seandainya nggak boleh, Nabi akan melarang. Melarang siapa? Melarang Aisyah untuk memakaikan minyak wangi kepadanya. Dengan Nabi diam saja nih, diam dan nurut ketika dikasih minyak wangi itu sama Aisyah, itu menunjukkan boleh. Dan itu termasuk sunnah. Dan tadi disebutkan sebelum ihram. Yang ketiga,
ayyuhrima fi izarin waridain abyadaini, memakai kain, ya, memakai kain panjang dan selendang yang berwarna putih, yaitu pakaian ihram. Pakaian ihram itu diutamakan berwarna putih. Ini sunnah loh ya, sunnah, tidak wajib, apalagi syarat ya enggak, apalagi rukun ya enggak juga. Ini sunnah, lebih utama putih pakaian ihram tuh. Tentu ini untuk laki-laki Pak ya, laki-laki. Kalau perempuan kan bebas, pakaian apa saja bebas ya. Ini untuk laki-laki. Berarti kalau pakai warna hitam ini tidak masalah ya, hitam, biru, hijau boleh, monggo silakan. Tapi kan yes, nggak umum ya, di negeri kita ini nggak umum. Ya umumnya adalah putih. Minimal akhi kita tahu, kan mungkin kita bagi kita nih putih kan bagus, udah gitu aja. Umumnya putih, terus kan kurang apa ya Pak ya? Kurang serak gitu loh. Tapi kalau kita tahu dalilnya bahwa Nabi memakai pakaian itu warna putih, oh berarti semakin yakin kita nih. Oh ini sunnah, oh ini dianjurkan, oh ini disyariatkan. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Dan kebanyakan ya ikut-ikutan. Pokoknya dikasih putih ya putih, dipakai gitu aja. Tidak tahu kalau itu sunnah. Nah inilah Masya Allah ya, dahsyatnya belajar. Dahsyatnya belajar. Ya, kita tahu semua ini sunnah, ini wajib dan seterusnya. Sehingga setiap yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Ya, semakin besar ya pahalanya. Baik, kita baca dalilnya sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW berangkat dari Madinah setelah menyisir rambutnya dan memakai wangi-wangian, kemudian berkain panjang dan berselendang, namanya izar dan rida. Izar itu pakaian bawah, sarung. Kalau rida pakaian atas, selendang atas. Yang ihram dulu yang putih itu kan. Yang bagian bawah itu yang dibikin sarung itu namanya izar. Kalau yang diselendangin itu apa tadi? Rida ya, namanya rida. Kemudian berkain panjang dan berselendang. Demikian itu juga yang diperbuat oleh para sahabatnya. Adapun dianjurkannya berwarna putih berdasarkan sabda Nabi SAW dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasul SAW bersabda, albisu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian yang berwarna putih. Ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Pakailah pakaianmu yang berwarna putih. Kenapa? Karena sesungguhnya dia warna putih itu adalah sebaik-baik pakaianmu. Ini warna putih nih. Sebaik-baik pakaianmu. Ya karena dengan pakaian putih itu kan bisa, kalau kotor dikit aja kelihatan, ada najis saja kelihatan gitu kan. Kemudian dan kafanilah mayat-mayatmu dengannya. Nah dulu kan sudah kita bahas tentang jenazah kan ya, janaiz. Di antara sunnah-sunnah kafan adalah berwarna putih, termasuk pakaian ihram ini berwarna putih. Termasuk pakaian keseharian kita ini putih nggak? Bagus. Ya tentu lebih utama putih. Nah ini hadisnya Masya Allah ya. Nabi menganjurkan berwarna putih. Yes. Yang keempat, as-salatu fi wadil aqiqi liman marrabih. Salat di lembah yang namanya Akik. Lembah Akik.
Tentu bagi jamaah yang lewat di sana. Berarti kalau kita tergantung siapanya, Pak? Oh iya, tergantung travelnya ya, tergantung travelnya. Dan mutawifnya itu loh ya, yang bawa. Ya kalau kita kan nggak tahu mana lembah akik itu kan nggak tahu tuh, nggak tahu kan? Nggak tahu. Yang tahu yang itu travelnya itu tahu. Nah, kalau mereka mau menjalankan sunnah ini ya sudah turun di situ kemudian sholat di situ. Nah ini hukumnya sunnah ya. Sebagaimana hadis Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwadil atiq yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan waktu itu beliau berada di lembah Akik. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Tadi malam aku didatangi utusan dari Rabbku, artinya malaikat Jibril. Lalu dia berkata, yaitu Jibril berkata kepada beliau SAW, sholatlah kamu di wadi yang penuh barokah ini dan lakukanlah umroh dalam haji. Yang menjadi dalil di sini adalah perintah Jibril tadi kepada Nabi, sholatlah kamu di wadi yang penuh barokah ini. Tidak disebutkan lembah wadi, kan? Tapi kan waktu itu Nabi sedang di lembah kok wadi? Di lembah Akik. Wadi itu lembah, Akik namanya. Lembah Akik. Waktu itu Nabi berada di lembah Akik itu, kemudian Jibril menyuruh beliau untuk sholat di situ. Nah ini hukumnya sunnah, Dan sekali lagi itu kembali kepada yang membawa kita ya, yang membawa kita. Kalau kita ya nggak tahu di mana tempatnya ya, seluas itu. Jadi kalau hajinya di Bekasi ya kita tahu lah di mana gitu. Baik, kita lanjutkan yang kelima. Raf'us sauti bitalbiyah. Ini juga sunnah nih, sunnah yang perlu diperhatikan, yaitu mengeraskan suara ketika membaca talbiyah. Mengeraskan suara ketika bertalbiyah. Talbiyah itu apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dikerasin suaranya. Tentu ini kalau untuk laki-laki ya, laki-laki keras. Tapi kalau perempuan ini cukup didengar oleh orang yang di samping kanan, kiri, depan, belakang itu saja. Tapi kalau laki-laki kerasin suaranya. Makanya ketika di mana itu di pesawat tuh kan, yang ihramnya itu di lam-lam itu kan, di lam-lam kan mikotnya di atas, berarti kan di atas pesawat, di atas dan di dalam pesawat ya. Tuh keras suaranya, labbaik Allahumma labbaik, kan begitu, kerasin suaranya. Dan itu bisa dimaklumin karena mereka adalah jamaah haji. Apalagi semuanya jamaah haji. Ya, semuanya ya, semuanya. Berarti benar-benar bergemuruh yang ada di langit dan yang di bumi, bergemuruh dengan suara talbiyah yang keras. Subhanallah. Sebagaimana yang dulu dilakukan oleh Nabi SAW dan dilakukan oleh para sahabat. Kan dulu sudah kita sebutkan Pak ya, di hajinya Rasul tuh, ketika berangkat dari Miqat tuh, Zulhulaifah atau Bi'r Ali menuju Mekah, itu sepanjang jalan bertalbiyah, keras, bergemuruh suara talbiyah. Subhanallah. Nah ini tentu hukumnya sunnah, Kemudian yang ya tidak harus talbiyah terus ya, nanti kan nggak usah sampai kosor talbiyah terus. Kapan makannya, kapan minumnya, istirahatnya ya kan nggak masalah kalau seperti itu ya, berhenti juga tidak apa-apa. Tapi intinya adalah ketika bertalbiyah disunahkan keras.
Begitu. Wallahu a'lam. Kemudian yang keenam. Apa yang keenam nih? Yang keenam adalah at-tahmidu wat tasbih wat takbiru qoblal ihlal. Yaitu membaca tahmid, bertahmid alhamdulillah, wat tasbih subhanallah, wat takbir Allahu akbar qoblal ihlal, sebelum memulai ihram. Sebelum memulai ihram. Ihram itu apa sih Pak ya? Ihram itu apa tuh? Sebelum ihram. Nah, ihram itu apa sih? Ihram itu kan mulai ibadah haji atau umroh itu loh. Dengan apa? Dengan mengucapkan apa? Hah? Gimana itu? Labbaika hajjan atau labbaika Allahumma hajjan atau umrotan. Nah, itu namanya ihram. Berarti itu sudah mulai ihram tuh. Berarti tadi sebelum ihram tadi kan mandi, pakai minyak wangi, kemudian pakaian putih. Nah, itu sebelum ini nih. Sebelum mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjatan wa umratan. Nah, ini namanya ihram. Ya, seperti itu. Nah, di sini disebutkan membaca tahmid, tasbih, takbir sebelum memulai ihram. Ini hukumnya sunnah. Kalau diem-diem saja, tidak masalah. Berarti kan kalau diem-diem saja kan, ya waktunya tersita, waktunya nggak kurang manfaat gitu loh. Ya dengan zikir-zikir ini kan banyak manfaatnya, ya banyak pahalanya. Dan itu ya sebagaimana hadis Anas nih, hadis Anas, dia berkata bahwa Rasulullah SAW sholat bersama kami zuhur 4 rakaat di Madinah. Kenapa zuhur 4 rakaat di Madinah? Karena belum safar, masih mukim kan gitu, masih mukim. Dan sholat asar 2 rakaat di Dzulhulaifah. Berarti sudah mulai safar. Dzulhulaifah atau Bir Ali itu. Nah, berarti itu sudah dikatakan musafir di situ. Maka sholat 2 rakaat asar. Kemudian beliau bermalam di sana hingga pagi. Kemudian beliau berangkat naik untanya. Siapa namanya unta dulu? Unta yang ditunggangi Nabi? Qaswa. Hingga tiba di Baida, lalu beliau membaca tahmid, tasbih dan takbir. Kemudian beliau berihlal itu berarti berihram, berihlal berarti berihram untuk haji dan umroh. Baik, ini yang keenam. Yang terakhir di antara sunnah-sunnah ihram adalah al-ihlalu mustaqbilal qiblah, yaitu berihram, ucapan ketika hendak haji atau umroh seraya menghadap kiblat. Itu sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Berarti menghadap kemana saja ya boleh. Timur, barat, tenggara, ya kanan, kiri boleh. Tapi sunnahnya adalah kiblat. Kalau kiblatnya kita berarti ke barat ya kan gitu. Kalau kiblatnya kalau di Madinah kiblatnya arah kemana? Selatan, ya arah selatan. Kalau kita barat, kalau Madinah selatan. Ya berarti sama-sama menghadap ke kiblat, kemana, ke Ka'bah kan ya. Nah, seperti itu. Ini sunnah ya menghadap ke kiblat. Ketika berihlal, ketika mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau umrotan, itu menghadap kiblat dianjurkan. Tapi enggak juga enggak apa-apa.
Sebagaimana diriwayatkan dari Nafi' rahimahullah, dia berkata adalah Ibnu Umar. Apabila usai sholat subuh di Dzulhulaifah, beliau menyuruh sahabatnya mempersiapkan untanya, terus disediakan untuk bepergian, kemudian menaikinya. Manakala kendaraannya telah siap berangkat dengan beliau pun menghadap ke arah kiblat sambil berdiri di atas untanya. Kemudian beliau mengucapkan talbiyah. Kemudian dia menyangka bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan seperti itu juga. Kok menyangka sih ya? Mengira. Artinya bahwa Ibnu Umar melakukan itu karena dia pun dulu bersama Nabi seperti itu gitu loh. Dan kita tahu semua Ibnu Umar ini adalah salah satu sahabat yang paling tamasuk dengan sunnah. Apa tamasuk itu, Pak? Tamasuk itu berpegang teguh kepada sunnah. Itu Ibnu Umar. Itu udah ma'ruf, sahabat yang paling berpegang teguh kepada sunnah Rasul adalah Ibnu Umar ini. Bahkan masalah-masalah apa ya, masalah-masalah yang itu bukan ibadah, selama itu dilakukan oleh Nabi, ikut. Misalnya nih, dulu ketika beliau safar, kemudian mampir di situ, ngapainlah, mungkin istirahat, mungkin sholat dan yang lainnya. Kemudian ketika Ibnu Umar tuh safar ke arah di situ yang sama tuh, dia berhenti di situ. Loh, kenapa di sini? Dulu Nabi itu pernah berhenti di sini. Begitu. Tapi berhenti di situ sunnah nggak sih? Ya enggak kan, itu urusan dunia. Capek misalnya, letih misalnya, atau ngiyup. Ya, berteduh misalnya gitu. Itu kan masalah duniawi kan? Tapi beliau itu subhanallah seperti itu. Bahkan mungkin cara bicaranya, cara berjalannya itu ditiru oleh Ibnu Umar ini. Nah, Ibnu Umar ini ketika berihlal itu beliau di atas kendaraannya, dan kendaraannya itu diarahkan ke arah kiblat. Dan dulu Nabi pun seperti itu. Berarti kalau kita kendaraan apa? Ya bis. Dan itu biasanya sudah diarahkan ke situ. Bis-bis itu diarahkan ke arah kiblat. Ya wallahu a'lam bis-shawab. Dan insya Allah itu akan ditunjukkan oleh siapa? Pembimbing ya. Akan ditunjukkan oleh pembimbing. Mas gampang semuanya, tinggal nurut saja lah insya Allah. Nurut sama pembimbing. Baik, akhi fillah azani Allah wa iyyakum, inilah sunnah ihram. Pertama tadi mandi dulu. Kedua pakai wewangian ya, tentu sebelum ihram. Kemudian baju ihramnya berwarna putih. Kemudian sholat di Wadi Aqiq, lembah Aqiq. Kalau lewat situ, kalau memang lewat situ, kalau nggak lewat juga nggak masalah. Kemudian yang kelima, mengeraskan suara dalam bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya, dikerasin suaranya. Yang keenam, ya bertahmid, bertasbih, bertakbir sebelum ihlal, sebelum ihram. Banyak tasbih, berzikirlah ya, banyak berzikir kepada Allah. Dan yang terakhir adalah berihram, ya, menghadap kiblat. Wallahu a'lam bis-shawab. Apal ya? Nah, keluar nih ujian nanti ini kayaknya. Gampang. Sebutkan 5 saja, kalau 7 nggak apal, sebutin 5 saja, insya Allah dibenarkan.
Sekarang yang kedua, yang kedua, yaitu sunanu dukhuli Makkah. Sunnah-sunnah masuk Mekah. Masya Allah ya. Mekah ini kan tanah haram ya, tanah haram, tanah yang mulia, tanah yang agung, negeri yang mulia, negeri yang agung. Ya, tanah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan Mekah itu haram itu siapa? Melalui siapa? Nabi Ibrahim. Kalau Madinah, siapa yang menjadikan Madinah itu kota haram atau tanah haram? Siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar Mekah itu dijadikan tanah haram. Tanah Mekah tanah haram. Kemudian diizinkan oleh Allah. Begitu juga Nabi SAW minta kepada Allah agar Madinah itu tanahnya tanah haram, kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua kota ini namanya kota Haramain. Haram al-Haramain. Dua kota suci, haram begitu kan? Mulia, agung. Nah, untuk masuk ke tanah haram ini ada adab-adabnya. Ya, ada sopan santunnya. Kalau masuk sini aja sopan santun ada nggak? Masuk ke perumahan sini ada ya? Apa sopan santunnya? Misi Pak, monggo Pak. Helm dibuka kacanya. Kalau mobil buka jendela. Itu kan adab sopan santun. Apalagi Makkah. Dan yang menjadikan ini semua adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adab-adab ini tentu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnah-sunnah masuk Mekah. Tapi di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tapi di sini kan diurutin. Sunnah-sunnah yang dilakukan ketika masuk Mekah. Yang pertama, al-mabitu bidhi tuwa wal ightisalu lidukhuli Makkah wa dukhuluha naharon. Nih 3 sekaligus. Pertama adalah mabit. Mabit itu nginep. Nginep di Dzu Tuwa. Tahu nggak Dzu Tuwa? Nggak tahu kan ya? Nggak tahu. Berarti ini diserahkan kepada sama dia ya, serahkan sama dia. Pembimbing gitu kan. Baik, mabit atau menginap di Dzu Tuwa. Pertama, yang kedua, mandi dulu sebelum masuk Mekah. Kan di sana kan sebelum masuk Mekah ada area khusus. Kayak kalau kita itu ya rest area itu loh ya, rest area. Bisa mandi di situ. Ada masjid besar biasanya di situ kan. Bisa mandi di situ. Dan biasanya seperti itu. Bis-bis itu kalau mau masuk Mekah kan minggir dulu kan, ke kayak kita ya rest area begitu loh. Nah di situ bisa mandi. Kalau nggak mandi juga nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kan udah mandi dulu sebelum ihram kan udah mandi biasanya kan. Nah ini mandi lagi, mandi dalam rangka masuk Mekah. Kemudian yang ketiga, masuk Mekah di siang hari, naharon, di siang hari. Oh seperti itu akhi ya. Dalilnya adalah disebutkan di sini dari Nafi', dari Nafi' dia berkata adalah Ibnu Umar. Nah Ibnu Umar lagi nih.
adalah Ibnu Umar apabila masuk tanah suci, di bagian pertama masuknya dia menghentikan bacaan talbiyah, kemudian bermalam di Dzu Tuwa, terus mengerjakan sholat subuh dan mandi. Dia memberitahu bahwasanya Nabi SAW mengerjakan itu juga. Nabi nginep di situ ya, kemudian mandi, kemudian masuk Mekah. Dan ini sudah ma'ruf lah, sudah ma'ruf ya, diketahui insya Allah semuanya. Kemudian yang keempat, dukhulu Makkah minas saniyatil ulya, masuk Mekah dari tanah yang tinggi, namanya saniyatil ulya. Nah ini juga tergantung yang bawah, ya, tergantung yang bawah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dari Mekah dari tanah yang tinggi dan keluar dari tanah yang rendah. Dataran yang tinggi dan dataran yang rendah. Kalau masuk dari dataran yang tinggi, kalau balik keluar dari Mekah dari dataran yang rendah. Ini sunnahnya ya, sunnah masuk Mekah. Yang kelima, nah ini setelah sampai di masjid tadi kan, sebelum kan ada perbatasan kan di situ kan, perbatasan kan biar ada tulisannya kan di situ, ini masuk Mekah, ini keluar Mekah kan gitu. Ada tulisannya di situ. Ayyuqaddima rijlahul yumna inda dukhuli ilal masjid. Nah, ini sudah masuk masjid nih. Tadi kan mau masuk Mekah, setelah masuk Mekah menuju ke Masjidil Haram. Nah, apa yang dilakukan ketika akan masuk Masjidil Haram? Secara umum sama seperti masjid-masjid yang lain. Makanya di sini disebutkan yuqaddim, mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Mendahulukan kaki kanan ketika masuk Masjidil Haram sambil berdoa, a'udzubillahil azimi wa biwajhihil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajim. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Sama nggak dengan masuk masjid sini? Sama. Kanan kemudian doa. Minimal Allahumma ftahli abwaba rahmatik, minimal. Atau ditambah lagi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan lebih sempurna lagi tadi, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Hafal ya? Kalau belum hafal diapalin. Bener ini. Masjid setiap hari kita masuk masjid kok, masuk rapal dong. Kan enggak hanya masjid ini, masuk sono. Masa kita enggak hafal? Minimal berapa kali sehari? 5 kali kan, 5 kali. Minimal itu kan, minimal. 5 kali waktu sholat di masjid. Jadi kalau perempuan enggak hafal juga enggak apa-apa ya. Tapi kan ngaji ke masjid. Doa ini juga enggak? Doa. Baca nih, hafalin nih. Dan biasanya di pintu-pintu masjid kan ada tulisan situ ya, ada tulisan ya. Ya enggak apa-apa juga sih. Tapi yo enggak juga enggak apa-apa. Mendingan enggak lah. Biar ngapalin sendiri. Biar hafal ya, langsung baca terus. Taib. Setelah itu apa? Setelah masuk masjid, kemudian yang berikutnya,
Fa idza ra'al baita rafa'a yadayhi insya'a. Apabila melihat Baitullah, apabila melihat Baitullah, apa Baitullah itu? Ka'bah. Baitullah itu bahasa Indonesianya apa? Rumah Allah. Nah, rumah Allah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah itu. Jadi Ka'bah itu rumah Allah. Ya, rumah Allah. Setelah itu Baitul Maqdis, kemudian Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa ya. Kemudian yang ketiga apa dulu? Baitul Muslimin. Aqsa ya. Kuba ya Allah, Kuba yang ketiga Kuba, yang keempat Masjid Nabawi. Itu rumah-rumah Allah yang pertama-tama dibangun di permukaan bumi ini. Pertama Ka'bah, yang kedua Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian Masjid Kuba yang ada di Kuba, pinggiran Medina. Kemudian baru yang keempat Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Itu urutan-urutan ya rumah Allah yang dibangun di permukaan bumi ini. Saya kembali. Apabila melihat Baitullah Ka'bah tuh dianjurkan mengangkat kedua tangan. Bila mau. Kalau mau. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Emang ada sandarannya tuh. Di sini disebutkan ini didasarkan pada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih. Dianjurkan juga berdoa dengan doa yang mudah, dan jika dia membaca apa yang pernah dipanjatkan Umar, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Maka itu adalah karena bersumber dari sahabat Umar. Ini perbuatan Umar ya, radhiyallahu taala anhu. Tapi biasanya ketika masuk Masjidil Haram itu kan pertama kali yang kita lakukan ya tawaf kan ya. Dan berarti ini sebelum tawaf angkat tangan. Boleh ya boleh saja. Kalau mau kan gitu, kalau mau. Setelah mengangkat kedua tangan dan berdoa baru mulai tawaf. Tahiyatul masjid enggak, karena tahiyatul masjidnya itu sudah diwakili tawaf. Ya, jadi enggak usah tahiyatul masjid karena sudah diwakili oleh tawaf tadi itu. Tayyib. Inilah sunnah-sunnah masuk Mekah. Yang pertama tadi mabit menginap di Dhu-Tuwa. Kalau lewat, kalau ini sunnah ya. Kemudian mandi ketika mau masuk Mekah. Kemudian masuk di siang hari. Kemudian adab masuk Masjidil Haram, masuk kaki kanan dulu, kemudian membaca doa. Kemudian masuk Mekah dari dataran yang tinggi, namanya Saniyatil Ulya. Dan ketika keluar ya melalui jalur Saniyatis Sufla, dataran rendah. Kemudian masuk masjid mendahulukan kaki kanan ya dan membaca doa. Kemudian apabila melihat Baitullah dianjurkan mengangkat kedua tangan. Baik. Ini sunnah-sunnah masuk Mekah dan sunnah-sunnah masuk masjid ya, masuk Masjidil Haram. Setelah itu apa? Setelah itu mulai melakukan tawaf. Tidak disebutkan tahiyatul masjid. Tidak disebutin. Berarti sudah diwakili dengan tawaf itu, karena tawaf itu adalah salat. Tawaf itu seperti salat. Baik. Di sini disebutkan beberapa sunnah tawaf. Sunnah tawaf.
Ada berapa tuh? Banyak tuh. Ya, banyak. Baik, sunnah-sunnah tawaf. Pertama, alif al it tiba tiba. Susah ya? Dot to ya. It gimana ini? Out. kan sejajar berdempetan kan. It tiba. Apa tiba itu? Yaitu memasukkan pakaian ihramnya dari bawah ketiaknya yang kanan dan menyelubungi bahu yang kiri sehingga bahu yang kanan terbuka. Nah inilah, ini dibuka nih, ya, ketutup bagian kiri. Yang ma'ruf lah, sudah ma'ruf. Ini sunnah ya, sunnah. Berarti kalau nggak gitu, nggak apa-apa. Dan ini khusus ketika tawaf loh ya. Sebelum tawaf dikemulin, boleh nggak? Ya boleh saja. Setelah tawaf dipindah sono sini, boleh juga. Berarti ini sunnahnya ketika tawaf. Sebelum dan sesudah tawaf tidak. Artinya boleh bebas gitu loh, bebas. Tapi kalau ketika tawaf, ittiba ini selendangin begini. Ini terbuka di sini, ini ketutup. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, itu hukumnya sunnah ya, berdasarkan hadis Ya'la bin Umayyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf dengan berittiba. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Berarti itu hukumnya sunnah. Yes. Kalau berarti itu ridaknya ya. Ridaknya, pakaian atasnya digituin. Kalau izarnya, pakaian bawahnya ada sunnah tertentu enggak? Nggak ada. Ya tentu ya dikirim saja lah, mosok diapain? Ya enggak. Ini khusus bagian ridaknya saja, bagian atas diselempangin begini tadi. Kalau bagian bawah ya sudah. Kayak sarungan biasa. Ya begitu. Kemudian yang kedua, istilamul hajaril aswad. Menjamah hajar aswad. Menjamah itu apa tuh? Menyentuh ya, istilah menyentuh hajar aswad. Sebagaimana hadits Ibnu Umar ya radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yaqdumu Makkah idza stalama ruknal aswad awal ma yatufu yakhubbu thalatha atwafi minas sab'." Saya pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sewaktu datang ke Makkah. Bila sudah menjamah hajar aswad, maka itulah pertanda beliau memulai tawaf dengan berlari kecil pada 3 putaran pertama dalam tawafnya, yang banyaknya 7 kali putaran. Berarti kalau ingin memulai tawaf putaran pertama itu dengan menyentuh hajar aswad. Kalau nggak bisa menyentuh, ngasih isyarat saja dengan tangan kanannya. Dan untuk nyentuh saja susah banget, apalagi mencium ya, susah banget. Kecuali kalau pakai ilmu ngilang gitu. Itu kan nggak mungkin juga. Susah untuk menyentuh, ya sudah dikasih isyarat saja. Tapi sunahnya adalah menyentuh, ya, menjamah hajar aswad. Baik.
Dan tadi disebutkan hadis Umar tadi itu putaran 3 putaran pertama rommel, yaitu berlari-lari kecil, ya tidak sampai lari, tidak berjalan dan tidak lari. Berarti antara jalan dan lari itu namanya rommel, ya, lari-lari kecil. Dan tawaf tentu 7 kali putaran. Baik, yang ketiga adalah mencium hajar aswad, takbilul hajar. Nah, tentu ini pun susah banget ya, susah banget. Apalagi di hari-hari yang padat begitu kan. Nah, sekarang padat terus ya, padat terus ya, iya padat terus ya. Ya Allah. Nggak ada sepinya, 24 jam. Kalau seandainya ada jam lebih dari 24 tetap ramai juga. Ya, 24 aja ramai kayak gitu, gimana 30 jam. Mencium hajar aswad, dalilnya adalah dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya. Siapa nama bapaknya? Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya. Siapa nama bapaknya? Ya Aslam lah, mau kelihatan tuh, Zaid bin Aslam. Ya Aslam bapaknya. Dia berkata, saya pernah melihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mencium hajar aswad dan berkata, kalaulah lau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuk. Kalaulah sekiranya aku tidak melihat Rasul menciummu, ngomong sama siapa? Hajar aswad. Seandainya aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Berarti Nabi mencium nggak? Oh, Nabi mencium. Tuh fikihnya kan begitu. Fikihnya kan seperti itu. Berarti waktu itu Nabi mencium hajar aswad itu. Kemudian diikuti oleh Umar dan para sahabat yang lainnya. Ya, jadi karena sunnah saja mengikuti Rasul mencium hajar aswad itu bukan meyakini hajar aswad itu dapat memberikan manfaat dan mudarat, enggak. Batu. Meskipun katanya batu dari mana? Dari surga. Berarti ini hukumnya sunnah. Tayyib. Tapi kalau sampai berdesak-desakan, membahayakan, ya tinggalkan saja. Ya. Malah memudaratkan kan. Yang ke berapa nih? Yang 1, 2, 3, 4. As-sujudu alaihi. Sujud menghormati hajar aswad. Sujud kepada hajar aswad. Sujud penghormatan di situ ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah melihat Umar bin Al-Khattab mencium hajar aswad dan sujud di atasnya. Sujud atasnya, bukan di atasnya. Sujud atasnya. Berarti sujud di hadapan hajar aswad itu. Kemudian kembali lagi mencium lagi dan sujud lagi atasnya. Kemudian dia berkata, beginilah saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Kata siapa tadi? Kata Ibnu Umar. Masya Allah. Dan ini sujud di depan hajar aswad yo kelindes sudah. Tinggal nama udah. Ke situ aja susahnya, gimana kalau sujud? Ya keinjek-injek kan Pak ya. Ya sudah, kalau memang itu memudaratkan ya tinggalkan saja, enggak masalah. Yang ke berikutnya, yang ke 1, 2, 3, 4, 5. At-takbiru indar rukni. Bertakbir di tempat hajar aswad. Allahu Akbar, kan begitu kan? Allahu Akbar. Ketika itu loh apa namanya?
Tawaf itu kan setiap melewati Hajar Aswad itu kan bertakbir Allahu Akbar. Itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar lagi ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala dia berkata, tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil baiti ala ba'irihi. Kullama ata ar-rukna asyara ilaihi bi syai'in kana indahu wa kabbar. Kata Ibnu Abbas bercerita nih, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf di Baitullah, yaitu di Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Maksudnya di Baitullah ini di sekitar Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Kalau di dalam Ka'bah itu nggak sah. Ya nggak sah kan ya? Nggak sah. Makanya di situ ada, dulu sudah kita sampaikan, Hijr Ismail ya. Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Maka nggak boleh melewati situ. Harus di luar Hijr Ismail itu. Nabi SAW tawaf di sekitar Ka'bah tentu dengan menunggang unta. Berarti ketika Nabi tawaf apa namanya ini ya? Kan tawaf kan macam-macam tuh. Ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada. Kira-kira beliau ini tawaf apa? Kudum itu kudum kan datang. Berarti kedatangan pertama di situ namanya kudum. Nah, ini beliau tawafnya tawaf kudum. Itu lepas masuk masjid kemudian tawaf. Nah, itu namanya tawaf kudum. Kemudian ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu nanti itu ya, setelah lempar jumroh Aqobah itu loh. Jumroh Aqobah pertama tuh ya. Kemudian cukur, motong hewan, kemudian cukur, kemudian ke Mekah, Ka'bah, itu kan tawaf. Nah, itu namanya tawaf ifadah. Kemudian ada tawaf wada, yaitu mau meninggalkan kota Mekah. Tawaf wada. Wada itu apa? Perpisahan. Ya, perpisahan ya. Dan itu bukan untuk selamanya, mudah-mudahan bisa kembali lagi. Dan tentu setelah di sono ya berpisah lagi kan. Memang ada pertemuan, ada perpisahan. Bukan ya, ada pertemuan, ada perpisahan. Ada perpisahan, ada kerinduan. Oh ya, kerinduan ya benar ya. Ya Allah, ya benar ya Allah. Ada kerinduan. Baik, kita lanjutkan yang keenam. Yang keenam adalah ar-ramala fil ashwati thalathatil ula minat tawafil awal, yaitu lari-lari kecil, romal. Nah, lari-lari kecil pada 3 kali putaran pertama. Berarti mulai Hajar Aswad nih 1 rommel, 2 rommel, 3. Setelah 3 normal jalan biasa. Nah, itu sunnah hukumnya. Tapi misalnya dari awal sampai akhir jalan biasa, ya enggak apa-apa. Apalagi kalau penuh banget, itu susah rommel juga. Ya, kalau begitu ya jalan saja nggak masalah. Ya, ini sunnah. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Dilakukan oleh beliau SAW. Sebagaimana hadis Ibnu Umar tadi sudah kita baca ya. Bahwa Rasulullah SAW apabila melakukan tawaf pertama di Baitullah, beliau melakukan romal, lari-lari kecil 3 kali. Dan berjalan biasa 4 kali. Dimulai dari Hajar Aswad sampai berakhir di Hajar Aswad juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Seperti itu. Yes. Alhamdulillah. Romal ya, romal. Kemudian yang berikutnya istilah ruknil yamani. Menjamah rukun yamani. Rukun yamani itu di sebelum Hajar Aswad ya. Sebelum pintu ya. Sebelum pintu. Pojokan dulu, pojokan. Menjamah rukun yamani. Kenapa dinamakan rukun yamani? Yamani, Yaman. Kenapa? Mengarah ke Yaman dia. Pojokan itu mengarah ke, kalau lurus itu arah ke Yaman. Makanya dinamakan rukun Yamani. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamah sebagian Baitullah, sebagian sisi Ka'bah. Kecuali 2 rukun Yamani saja, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani. Jadi nggak ada sunnahnya setiap sisi itu disentuh, dicium sampai. Sunnahnya cuma 2 saja, yaitu rukun Yamani dan Hajar Aswad. Itu saja sunnahnya. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya adalah ayat doa baina ruknaini bihadhihi da'wah, yaitu memanjatkan doa ini ketika berada di antara 2 rukun, yaitu rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. 2 rukun itu maksudnya rukun pertama Hajar Aswad, rukun yang kedua rukun Yamani. Nah, di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad itu dianjurkan untuk membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sunnah. Doa sapu jagat. Yes, habis semua kena semuanya. Baik dunia, baik akhirat. Yes. Berarti kalau misalnya ini Ka'bah nih ya, ini Ka'bah. Nah, ini kan di sini Hajar Aswad. Di sini rukun Yamani. Nah, di antara ini dan ini nih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa 10 kali, bisa 2 kali, 20 kali, tergantung kecepatan kan? Kecepatan tawaf itu. Kalau lagi sesek banget, sempit banget, ya bisa aja 30-an kali. Rabbana atina, ya enggak masalah. Nah, itu sunnahnya ya, sunnahnya. Kalau di sepanjang sisi-sisi tadi itu enggak ada doa-doa khusus, enggak ada. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Berarti boleh doa, boleh zikir, boleh baca Quran, bahkan ngobrol boleh. Ya boleh dibilang nggak apa-apa ya nggak apa-apa, tapi kan sayang gitu loh. Mosok lagi ibadah gitu kok ngobrol ngalor ngidul, ya digunakan untuk ya zikir, baca Quran. Kalau apalnya itu inna atoina ya dibaca inna atoina kal kautsar, inna atoina kal kautsar. Atau baca bisa nggak megang begini? Ya bisa saja. Intinya bahwa selain antara Yamani dengan Hajar Aswad itu nggak ada namanya zikir-zikir khusus, nggak ada, doa-doa khusus itu nggak ada. Ya, yang ada itu cuma ini saja. Ini pun Rabbana atina dan semuanya apal di luar, di dalam atau di luar? Di dalam kepala ya, di dalam kepala. Alhamdulillah mudah. Islam itu mudah bener, mudah, gampang. Semua orang itu bisa. Yang bikin berat itu amalan-amalan yang itu loh, yang tidak ada tuntunannya itu yang bikin berat. Kadang-kadang nggak mau haji, nggak tahu umrah itu, ini nggak apal ini, nggak apal itu, nggak. Wah, akhirnya takut. Hanya nggak haji dan nggak umrah. Harus apal ini segini buku nih, yang dihafal ini, wah ngapal segini dengan usia yang
Itu gimana? Itu kan bikin kalaupun berangkat itu gemeter dulu. Kalau berangkat gemeter dulu, ini bisa nggak, ini sah nggak hajiku, sah nggak umrohku. Ini kan bikin melarat orang gitu loh, bikin nyusahin gitu loh. Kalau berjalan di atas sunnah itu mudah, nggak ada yang sulit. Sekarang langsung berangkat umroh bisa nggak pulang dulu? Menghayal. Ayo langsung ke bandara, udah nggak usah pulang dulu, nah, kan gitu. Bisa nggak? Ya udah disiapin di sono, ihramnya dan disiapin di sono. Berarti artinya nggak belajar dulu sepanjang jalan sambil belajar bisa. Nggak ada yang dihafalin, nggak hafalin. Panjang-panjang nggak ada, mudah gampang. Umroh apalagi umroh, haji pun gampang. Nah yang bikin susah itu kadang-kadang gitu akhi, ya amalan-amalan tidak ada contohnya itu loh, yang bikin susah, bikin ruwet, jelimet, apalagi sumpek. Nah, jadi berat jadinya, kelihatan berat gitu loh, padahal yang mudah sekali, mudah, ya. Kasihan ya, apalagi orang tua gitu, masya Allah. Tapi kita lanjutkan yang berapa ini akhi? Yang kalau totalnya berapa dari awal tadi itu, dari sunnah ihram tadi? Yang ke berapa ya? 22 ya. Sekarang 22. Kalau tawaf berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yang ke-9 Salatu raka'ataini ba'da tawafi khalfal maqam. Nah ini salat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah melakukan tawaf. Ini namanya salat apa? Salat tawaf. Namanya salat sunnah tawaf. Gitu. Yaitu makom Ibrahim itu loh, makom Ibrahim, yaitu tapak kaki itu loh, tapak kaki Nabi Ibrahim ya, ketika membangun Ka'bah itu loh, yaitu sudah kelihatan di situ. Berarti makam Ibrahim itu dijadikan antara yang sholat dengan Ka'bah. Itu kalau bisa, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Jadi misalnya ini Ka'bah, kemudian ini makam Ibrahim. Nah kita sholat di sini. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya miring-miring dikit nggak apa-apa lah. Ujung sana, apalagi kan rame banget itu kan. Tawaf di samping sini, ya udah ketendang sama yang tawaf kan. Susah. Makanya kadang-kadang jauh banget, jauh di sana tuh, sholat di sana. Tapi yang penting di sini adalah menjalankan sunnah ini gitu. Ya. Sebagaimana hadis Ibnu Umar ya radhiyallahu taala anhuma, dia berkata Rasulullah SAW datang ke Mekah lalu melakukan tawaf di seputar Baitullah 7 kali. Kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Lalu bertawaf antara Safa dan Marwah. Ada sa'i maksudnya, sa'i. Dan beliau dan ia berkata, yaitu Ibnu Umar, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri toladan yang baik. Sunnahnya di sini. Nah di sini ya yang ke berapa? 10 ya? Yang ke 10. Sebelum sholat 2 rakaat, sewaktu berada di makam Ibrahim, dianjurkan membaca ini. Sebelum sholat ya, sebelum sholat tuh membaca firman Allah, wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Ya, surat apa itu? Al-Baqarah 125.
Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, itu sebelum, jadi menuju ke tempat kita akan sholat di situ. Baca ini. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ini sunnah. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak baca juga tidak apa-apa. Kemudian di antara sunnahnya juga adalah 2 rakaat itu. Rakaat yang pertama membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Kemudian rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya Allah, ini seperti sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat sunnah setelah maghrib. Itu sunahnya kan ayat surah rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Ini tiga sholat sunnah yang dianjurkan membaca 2 surat ini. Pertama ini sholat tawaf. Yang kedua qobliyah subuh. Yang ketiga setelah maghrib. Ya, Masya Allah, semuanya ini berisikan tauhid. Ya, Al-Kafirun isinya tauhid juga, Al-Ikhlas juga demikian. Kemudian sedikit lagi, kemudian Rasulullah SAW kemana tadi ini? Dan pada 2 rakaat tersebut dianjurkan membaca surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di maqam Ibrahim alaihissalam, beliau membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian Rasulullah salat 2 rakaat dengan membaca 2 surat yaitu Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Baik. Yang ke-11 sebelum terakhir, al-iltizamu ma bainar rukni wal babi. Menempelkan dada. Ini kalau bisa Pak ya. Tapi ini berat. Apalagi rame, ziham, ya. Menempelkan dada, wajah dan kedua lengan pada dinding Ka'bah. Antara rukun Yamani dan pintu Ka'bah. Namanya apa itu? Multazam. Tempat yang namanya multazam itu disunahkan seperti itu. Menempelkan dada, wajah dan kedua telapak tangan ke dinding Ka'bah antara rukun Yamani dan pintu Ka'bah. Berarti di situ kan sempit kan ya? Sempit, paling berapa? Sempit. Ini kalau mampu ya, tapi kayaknya jarang lah. Jarang. Susah. Sebagaimana hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari datuknya. Datuk itu apa? Kakek. Dari kakeknya dia berkata, saya pernah melakukan tawaf dengan Abdullah bin Amr. Berarti ini asar dari Abdullah bin Amr. Sahabat mulia. Tatkala kami selesai dari tawaf 7 kali putaran, kami ruku, yaitu sholat 2 rakaat ya di belakang Ka'bah tadi, di makam Ibrahim tadi, di belakang makam Ibrahim. Kemudian aku bertanya, tidakkah engkau berlindung kepada Allah dari siksa neraka? Lalu ia berkata, aku berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Kemudian ia beranjak dari tempat sholatnya tadi, lalu menjamah rukun Yamani. Kemudian berdiri antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, multazam tadi. Lalu ia menempelkan dadanya, kedua tangannya dan pipinya pada dinding Ka'bah. Dinding Ka'bah. Kemudian ia berkata, beginilah saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat. Nah, ini dulu pernah dilakukan oleh Nabi seperti itu. Ya, wallahu. Ini pun kalau bisa, kalau mampu, yang kalau enggak juga enggak apa-apa. Sambil di situ berdoa kepada Allah, minta kebaikan ini itu ya. Kemudian yang terakhir,
di antara sunnah-sunnah tawaf adalah minum air zam-zam. Asyurbu min zamzama wa ghuslur ra'si bihi. Minum air zam-zam dan membasuh kepalanya dengannya. Ini berdasarkan pada hadis Jabir bahwa Nabi SAW pernah melakukan itu. Dan air zam-zam kan mudah ya, mudah. Ke sumurnya nggak? Hah? Sumur kok dalam nggak ya? Yang ke bawah itu loh, bawah tanah itu. Tapi yang ngelihat, nggak sumurnya nggak? Enggak ya? Selang aja ya? Selang. Selang. Selangan kecil. Itulah apa namanya? Ya, selang besar. Selang besar. Tapi di sana mudah, alhamdulillah, setiap pojok-pojok itu kan sudah ada ya, minum di situ. Dalam menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dia ya beberapa sunnah ya tentang tawaf. Berarti sebenarnya kalau meninggalkan ini semua tadi itu, tawafnya sah nggak? Ya sah saja, alhamdulillah. Berarti mudah nggak? Ya mudah banget. Tawaf kan intinya ngelilingi Ka'bah. Udah itu kan intinya. Tawaf kan berkeliling. Nah, berkeliling. Ini peringatan waktunya udah habis. Nah. Tapi insya Allah pada jumpa yang akan datang kita bahas sunnah-sunnah sa'i. Kemudian sunnah-sunnah keluar dari Mina. Ini bagusnya kita baca semua sunnah-sunnah ini. Setelah itu nanti rukun-rukun haji. Dan kita baca sunnah-sunnah sa'i itu apa? Menyentuh rukun Yamani sebagaimana yang telah ditegaskan dalam hadis yang lalu. Ini panjang juga. Nanti aja dah ya. Nanti aja. Insya Allah pertemuan akan datang kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan hidayah taufik kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan sedikitnya ilmu saya dan kurangnya ilmu saya, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.